Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Setiadiri Pramono dari kelas akuntansi BEM. Saya akan menjelaskan materi bab 15 tentang saham. Pengertian saham. Saham adalah tanda bukti penyataan kepemilikan modal dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang kedua, pengertian common stock. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS dan RUPSLBM. Preferred stock. Preferred stock atau saham istimewa adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal 3 bulan. Jenis-jenis saham biasa yaitu bull chip stock, kedua growth stock, ketiga defensive stock, keempat cyclical stock, kelima seasonal stock, dan keenam spekulatif stock. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Dimisalkan harga jual adalah 750 per lembar dan harga beli adalah 820 per lembar. Maka agio saham yang dicatat adalah 70 per lembar saham. Menghitung rate of preference stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya. Seperti obligasi pada umumnya, saham preferen ini tidak mempunyai hari jatuh pre-PUT. Rate of return dari saham preferen ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar. Masuk pada contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta. Setiap harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham preferen PT Mutiara Timur adalah rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar, sama dengan 150 juta per 420 juta sama dengan 0,3571 sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Keuangan memilih saham. Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun, kedua memperoleh capital gain, ketiga memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock, dan keempat dalam pengambilan kredit perbankan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan. Adapun rumus dari capital gain atau CG adalah CG sama dengan PIT kurang PIT kurang 1 per PIT kurang 1, di mana CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan saham akhir periode, dan PIT kurang 1 sama dengan harga saham akhir periode. Berikut di samping ini teman-teman bisa melihat gambar grafik. Pada gambar 15.2 kondisi terjadinya capital gain, gambar 15.3 kondisi saham yang berfluktuas, dan gambar 15.1 perbandingan saham dan obligasi sebagai instrumen pendanaan. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lain, yaitu emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual saham di pasar modal. Yang kedua, underwrite atau penjamin, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Dan yang ketiga, broker atau pialang.
menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan ialah contoh soal, manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen 1 tahun yang diperoleh sebesar 5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250 dan 270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 per P4 tambah P1 kurang P2 per PM. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,08. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB, di mana MBP sama dengan nilai buku per lembar saham, TE sama dengan total ekuitas, dan JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Baik, masuk pada contoh soal. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE per JSB. Masukkan ke dalam rumus, maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333.000. Selanjutnya, menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah P0 sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah titik-titik tambah D tak terhingga per 1 tambah K pangkat tak terhingga, di mana PO sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, dan K sama dengan tingkat diskonto. Masuk pada contoh soal, sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Dan dimisalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. Masukkan ke dalam rumus, maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176,86000468. Selanjutnya, earning per share. Earning per share atau pendapatan per saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Nah, adapun rumus earning per share adalah EPS per IAT per JSB. Dengan keterangan IPS sama dengan earning per share, IAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, dan JSB adalah jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, price earning ratio. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami. Adapun rumus price earning ratio adalah PIE per sama dengan MPS sama per IPS, dengan keterangan per sama dengan price earning ratio, MPS sama dengan market price per share, dan IPS sama dengan earning per share. Masuk pada contoh soal. PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning rasionya adalah sebagai berikut. Per sama dengan 12.000 per 315 sama dengan 38. Maka price earning rasionya adalah yang diperoleh 38 kali. Menghitung return on investment atau ROI. ROI atau pengambilan investasi bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan diharapkan. Adapun rumus return on investment atau ROI adalah earning after tax
atau EAT per total aset, di mana earning after tax adalah laba setelah pajak dan total aset adalah total aktiva. Masuk pada contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa EAT merupakan perusahaan adalah berjumlah 720 dan total aset adalah 8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000 sama dengan 0,09. Maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. Baik. Selanjutnya menghitung return on equity atau ROE. Return on equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total aset turnover atau perputaran total aset. Adapun rumus return on equity adalah earning after tax atau EAT per shareholders equity, di mana earning after tax adalah laba setelah pajak dan shareholders equity adalah modal sendiri. Masuk pada contoh soal. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah dan dana sendiri adalah, maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. ROE sama dengan 1265 per 3803 sama dengan 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,03. Selanjutnya zero growth model dan signaling teori. Zero growth model atau lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh para investor, karena bagi investor naik turunnya dan konstannya saham di pasar akan memberikan sinyal positif dan negatif. PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah titik-titik tambah D per 1 tambah K pangkat tata hingga, di mana selanjutnya disederhanakan menjadi rumus zero growth model, yaitu P0 sama dengan D per K. Masuk pada contoh soal. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. P0 sama dengan 500 juta per 0,175 sama dengan 2.857.142.857 miliar. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.857.142.857 rupiah. Selanjutnya Garden Growth Model. Dalam perhitungan common stock Myron 1, Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan Constant Growth Model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G, di mana PO sama dengan nilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return yang diinginkan, dan G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu konstan. Masuk pada contoh soal. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham tersebut adalah masukkan pada rumus, maka nilai dari saham biasa tersebut adalah 1,600 sekian. Selanjutnya stock split dan perhitungannya. Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal.
Sebelum ada stock split, saham biasa sama dengan 12.500. Agio saham sama dengan 5.200. Laba ditahan sama dengan 18.400. Jumlah modal sendiri sama dengan 36.100. Dan selanjutnya perusahaan memutuskan untuk melakukan stock split atau pemecahan saham. Maka terlihat komposisinya nilai nominal jumlah tidak mengalami perubahan ini sebagaimana terlihat di bawah ini. Sesudah ada stock splits, saham biasa sama dengan 12.500, agio saham sama dengan 5.200, laba ditahan sama dengan 18.400, dan jumlah modal sendiri sama dengan 36.100. Untuk memahami stock split secara lebih dalam, perlu kita melihatnya dalam bentuk pendekatan secara teknikal. Ini sebagaimana terlihat pada gambar di samping. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.